ما تعالت أصوات الناس بالتكبير. الله أكبر ما تفتحت أبواب السماء في هذا الصباح الكبير. الله أكبر ما تنزلت علينا رحمة الإله العلي القدير. الله أكبر ما تقاربت قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم. الله أكبر ما تعاونت الجهود وصدقت العهود وتعاطفت القلوب. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari besar, hari di mana kita bertakbir sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Zat yang Maha Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seluruh makhluk Allah seantero jagat raya, bukan hanya manusia, dari Sabang sampai Sorbon, dari Maroko hingga Merauke, sejak maghrib tadi malam hingga selesainya sholat id yang kita laksanakan pagi hari ini, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang akbar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa atas apapun dan siapapun. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalimat pembuka solat sebagai rukun pertamanya yang tidak kurang kita lantunkan sehari semalam 85 kali di luar solat sunat dan kalimat azan pun hari ini, di pagi hari ini, menjadi kalimat yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak sunnah untuk sholat sunnah sebelum sebelum sholat Idul Fitri. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengajarkan kepada kita tauhid ketawaduan. Kita bisa puasa 1 bulan lamanya, qiyamul lail, khatam Quran, zakat, infak, sedekah, beramal soleh. Bukan kita orang alim, bukan karena kita seorang yang ahli ibadah. Kita diberikan fasilitas duniawi, jabatankah, kemewahankah, job yang baikkah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi semua karena akbarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengaku besar? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, hadis pertama pada Salatul Idain, diceritakan oleh Abdullah bin Umar bahwasannya ayahnya Umar bin Khattab ketika Ramadan memaksakan dirinya menabung
karena ingin memberikan gift kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari sebelum Lebaran, tabungannya ia bawa ke pasar, lalu dibelikannya baju yang amat indah sebagai hadiah Lebaran bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini hadiah hasil tabunganku. Aku berikan baju jubah yang terbuat dari istabrak. Aku ingin kau memakainya Rasulullah, ya Rasulullah, agar ketika khutbah esok Idul Fitri kau kelihatan gagah. Apa jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih Umar. Baju ini, jubah ini amat indah, terlalu megah. Aku malu memakainya wahai Umar. Bisa jadi umatku jangankan untuk memakai baju yang megah ini, barang satu biji kurma pun mungkin banyak di antara umatku yang tidak mendapatkannya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya seorang Kevin Armstrong, seorang peneliti barat yang berbicara, meneliti banyak terkait Islam. Dia menulis buku tetralogi, The History of God, The Crusade, yang buku yang terakhir The Prophet of Muhammad. Dia sangat takjub dengan Nabi kita. Dia mengambil data yang luar biasa dari ensiklopedia Tarikh At-Tabari. Beliau mengatakan, andaikan Muhammad hari ini masih hidup, maka semua konflik global bisa diselesaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil beliau minum kopi. Kenapa? Karena basis kepemimpinan beliau strong leadership, tapi tawabuknya, humble-nya luar biasa. Bagaimana tidak? Ketika Nabi SAW mengimami ketika Isra Mi'raj, makmumnya para nabi terdahulu, Allah memanggil nabi-nabi hebat. Kita sebut ulul azmi. Ya Nuh, anda siapa? Ana safinatullah. Saya nabi yang diwahyukan untuk bikin perahu menyelamatkan hamba-hamba Allah yang saleh. Nuh menyebut gelar kelebihan. Ya Ibrahim, man anta? Anda siapa? Ana khalilullah. Saya kekasih Allah. Ibrahim pun menyebut gelar kelebihan. Ya Musa, Anda siapa? Ana kalimullah. Saya nabi yang dapat berkomunikasi direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa, man anta? Anda siapa? Ana ruhullah. Saya nabi yang ditiupkan roh ke dalam rahim ibu saya, lalu lahirlah saya. Semua nabi menyebut gelar kelebihan. Tapi apa jawab nabi kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, Anda siapa? Apa jawab nabi kita? Ana yatim. Saya anak yatim. Maka disitulah Allah menurunkan sebuah surat Asy-Syu'ara. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah mengangkat king dari malaikat, yaitu Jibril, dan Allah mengangkat raja dari kalangan para nabi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Pak Dubes mengatakan keberhasilan luar biasa, tapi ini kerja keras kita semua. Ini humble yang luar biasa. Nabi man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang humble Allah tinggikan derajatnya. Tetapi wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang arogan Allah akan luluh bantahkan dirinya. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Majah ketika khutbah Idul Fitri, Rasul mengatakan, "Idza kana yaumu 'Idil Fitri waqafatil malaikatu 'ala abwabit turuq fanadaw ubdu ya ma'syaral muslimin yamunnu bil khair thumma yuthabu 'alaikumul jazii laqad umirtum bisyamin nahari fasumtum wa umirtum biqiyamil laili faqumtum laqad ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum fahadha al-yawmu fis samai yusamma yaumal jaizah." Kata Nabi dalam khutbah Idul Fitrinya, ketika hari Lebaran Idul Fitri, malaikat di pagi hari berbaris-baris di setiap jalan. Para malaikat menyuruh, wahai umat Islam, umat Muhammad, datanglah pagi-pagi ke tanah lapang, ke masjid, mintalah kebaikan, permohonan, pasti Tuhan berikan dan lipat gandakan. Karena kalian diperintah puasa, kalian laksanakan. Kalian diperintah qiyamul lail, kami laksanakan. Karena itu terimalah penghargaan ini, anugerah kemenangan. Karena hari ini makhluk Allah di langit menyatakan hari ini adalah hari kemenangan. Selesai khutbah Idul Fitri ini, Nabi para sahabat pulang ke rumah masing-masing. Menantu beliau, Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, masih tetap di tempat sholatnya.
hingga menjelang waktu zuhur. Abdullah bin Mas'ud datang. Wahai menantu Rasulullah, kenapa kau bersedih? Seolah-olah kau memikul beban yang amat berat. Bukankah Nabi menyatakan hari ini adalah hari kemenangan? Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Betul. Hari ini adalah hari kemenangan. Rasul mengatakan dalam khutbahnya demikian. Tapi menang bagi yang menang. Aku malu dengan kualitas ibadah. Aku malu dengan kualitas qiyamul lailku, dengan kualitas integritas dan kejujuranku. Itu sebabnya tahun ke-11 atau Ramadan terakhir bagi Nabi Muhammad SAW, ribuan sahabat tidak mau beranjak dari tempat sholatnya. Nabi disusul oleh Abdullah bin Abbas. Ya Rasulullah, kembali ke tanah lapang. Kenapa ribuan sahabat tidak mau pulang? Lantas Nabi menemui mereka. Malakum tabkun wa tabkun. Kenapa kalian tetap stay di sini? Kenapa kalian menangis? Apa jawab ribuan para sahabat? Ya Rasulullah, Ramadan pertama tahun kedua Hijriah kau sebut Abu Bakar yang dapat Lailatul Qadar. Ramadan kedua Umar, Ramadan ketiga Utsman, keempat Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seluruh sahabat terbaikmu. Kami tidak pernah kau sebutkan pendapat Lailatul Qadar. Kami tidak pernah kau sapa, tidak pernah kau peluk bahwa kami dapat Lailatul Qadar. Kalau kami wafat ya Rabb, nanti pada hari kiamat kami tidak mau jadi gelandangan. Di dunia jadi gelandangan masih ada dinas sosial. Tapi pada hari kiamat kalau jadi gelandangan, siapa yang menolong kami ya Rasulullah? Nabi dalam hati berkata, iya juga. Kalian tidak disapa oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Nabi pun ikut menangis. Lantas Nabi diturunkan surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ribuan sahabat tidak mau pulang karena tidak disapa oleh Nabi, oleh malaikat dengan Lailatul Qadar. Berapa Ramadan yang kita alami, yang kita lalui? Ada yang sudah 5 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali Ramadan. Tidak jelas dapat atau tidak dapat Lailatul Qadar, tapi happy kita luar biasa. Kita lebih tertarik dapat THR besar ketimbang Lailatul Qadar. Bahkan kalau THR masih di bawah 2 derajat, belum turun, gelisah kita luar biasa. Kita tidak gelisah seperti para sahabat Nabi. Kami tidak kau sapa dengan Lailatul Qadar. Lantas Allah menurunkan Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Tetap punya komitmen untuk berbuat baik. Dapat atau tidak dapat Lailatul Qadar. Terus kalian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun melantik kalian yang istiqomah dan mengatakan anda takhafu, no worry. Jangan pernah sedih, jangan pernah bingung, jangan pernah khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kita yang mungkin agak berat dapat Lailatul Qadar, terus ya kita terus puasa Senin Kamis, apalagi nanti setelah ini ada puasa Syawal, terus qiyamul lail. Yang kebaikan-kebaikan kita, romantisme khusyuknya Ramadan tetap kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Terus istiqamah. Kata Al-Quran, yang istiqamah itu lebih hebat ketimbang yang dapat Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul Qadar tanazzalul malaika. Yang turun taknya cuma satu gelombang. Tapi yang istiqamah tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun bergelombang-gelombang. Dalam ilmu linguistik, bertambahnya satu huruf itu ada impact, bertambahnya semantis, bertambahnya makna. Karena itu terus kita istiqamah. Karena itu menjaga suasana Ramadan, kualitas Ramadan. Nabi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya dalam surat Ar-Rum ayat 31, Allah menjelaskan bagaimana menjaga kualitas Ramadan. Bagaimana ibadah kita, kebaikan kita, amal soleh kita tetap terjaga di bulan Ramadan. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Untuk menjaga Ramadan, mengcopy paste Ramadan di luar bulan Ramadan, pertama munibina ilaihi, tumbuh kembangkan bahwa kembali kepada Allah
adalah aktivitas yang paling menyenangkan. Kalau kita lihat media sosial, televisi kah, radio kah, di tanah air bagaimana macetnya dari Jakarta, kota-kota besar ke daerah-daerah. Mereka mudik karena 2 tahun tidak bisa mudik, gembiranya luar biasa pulang kampung. Bahkan tidak sedikit asisten rumah tangga kita bilang, Di jangan pulang, Bo jangan pulang ya, tetap di sini di rumah, tidak bisa. Namanya lebaran harus pulang. Saya kasih 2 kali lipat gaji, nggak mau. 3 kali lipat juga nggak mau. Kenapa? Lebaran harus pulang kampung. Walaupun rumah jelek, bisa jadi macet, tidak ada fasilitas seperti di kota-kota besar, apalagi di Abu Dhabi. Tapi lebaran harus pulang kampung. Artinya apa? Bahwa pulang kampung adalah aktivitas yang paling menyenangkan. Harusnya pulang kepada Allah dengan kebaikannya, dengan ibadahnya, dengan kejujurannya, berbuat baik, beramal soleh, harus menjadi aktivitas yang paling menyenangkan. Maka insya Allah ada Ramadan jiwa kita. Yang kedua, untuk menjaga khusyuknya romantisme Ramadan, wattaqu, terus jaga ketakwaan. Anas bin Malik sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa ukuran minimum takwa? Kata Nabi, ihfad lisanak wahfad farjak. Jaga lisan, jaga kehormatan diri. Jaga lisan, jangan suka hate speech, apalagi hoax yang tidak hak perkataan kita, dan jaga kehormatan diri. Ini adalah ukuran minimum takwa. Berbohong, menyakiti orang, memfitnah, ini bukan unsur ketakwaan. Yang kedua kata Nabi, minimum takwa adalah menjaga kehormatan diri. Haji Agus Salim, Menlu pertama Republik ini, beliau bercerita dalam majalah Hikmah bahwa beliau menjadi negosiator di Den Haag, di Jepang, di Inggris, di Amerika, selalu menang. Walaupun tiap malam ditelepon oleh resepsionis, Mr. Agus Salim, we have special service, very pretty and beautiful. No, thank you, I'm happy to have. Karena itu sejarah Republik ini perundingannya selalu menang, karena negosiatornya istiqomah luar biasa, tidak bisa dikalahkan oleh hal yang remeh-temeh. Yang ketiga, untuk menjaga, mengcopy paste Ramadan di luar bulan Ramadan, wa aqimus sholat, terus tegakkan sholat. Kita alhamdulillah kerjasama 2 negara, Emirat dengan Indonesia, itu dibangun dengan masjid. Rasulullah membangun state, membangun Madinah. Sebelum sampai di Madinah, Rasul transit di sebuah distrik kecil namanya Kuba. Disitulah Nabi membangun masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Hingga Islam sampai ke Abu Dhabi, sampai ke Jakarta, sampai ke Lombok, dimulai dari masjid. Hubungan kita dipererat dengan masjid. Ada masjid Jokowi di sini, ada masjid Syekh Zaid di sini. Mudah-mudahan menambahkan keberkahan. Dan yang terakhir, untuk mengcopy paste Ramadan di luar bulan Ramadan, wala takunu minal musyrikin. Jangan sekali-kali menjadi orang musyrik. Ada ulama besar, Syekh Mutawaddi Asy-Sya'rawi, guru kami di Kairo. Beliau menyatakan musyrik itu bukan sekedar menyekutukan Tuhan, melakukan dekonstruksi terhadap agama dan negara sama saja. Muazzin Nabi Bilal bin Rabah pernah selesai sholat zuhur, tidak sholat qabliyah, malah menyanyi, Biladi, 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 Makkati, Makkati, Hubbi, Watani, negeriku, 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 Mekahku, Mekahku, cintaku, tanah airku. Selesai azan, harusnya setelah zuhur, qabliyah zuhur, dan itu muakkadah, hadisnya sangat strong, malah menyanyi. Seorang Abu Bakar marah, ya Bilal waihak fil masjid tughanni, celaka kamu di masjid nyanyi. Nangis Bilal dimulai oleh Abu Bakar. Lantas Nabi SAW menghampiri keduanya. Kata Nabi, ya Abu Bakrin utruku yughanni innahu asyikul wafan. Wahai Abu Bakar, biarkan Bilal menyanyi karena ia merindukan tanah airnya. Apa artinya? Bilal itu bukan orang Madinah, orang Mekah. Maka yang mencintai tanah airnya, yang melakukan kerjasama tadi sampai 40 miliar dolar, ini luar biasa. Maka orang-orang musyrik yang melakukan dekonstruksi terhadap agama dan negara. Karena itu jalinan hubungan persatuan harus tetap kita bela, harus tetap kita dukung, dan kita
Mohonkan kepada Allah keberkahan itu bisa menjelma di bumi Indonesia dan di bumi Uni Emirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Kami seperti ini ya Rabb, bisa jadi bukan karena ikhtiar kami, bukan karena hebat kita. Kami seperti ini bisa jadi ya Rabb, Kau cairkan doa-doa orang tua kami yang bekerja, yang berikhtiar, yang beribadah sebetulnya orang tua kami. Bisa jadi kami seperti ini, Kau cairkan orang tua kami belum pernah merasakannya. Karena itu segala kebaikan kami hari ini, sampaikan pahalanya kepada orang tua kami. Jika orang tua kami sudah wafat, pastikan ya Rabb, Kau ampuni seluruh dosa. Kau lapangkan kuburnya, Kau terangi kuburnya. Satukan orang tua kami ya Rabb dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kami bersama ibunda dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang tua kami masih ada, maka panjangkan usia ibadahnya ya Rabb. Panjangkan usia taatnya ya Rabb. Persatukan kami di dunia, juga persatukan kami nanti di surga-Mu ya Rabb. Ya Rabb, dosa kami amat banyak, maksiat kami amat hebat, tapi kami sangat yakin bahwa ampunan Engkau amat besar ya Rabb. Karena itu pastikan ampuni seluruh dosa kami. Jangan biarkan dosa-dosa kami di Ramadan dan di sebelum Ramadan terbawa lagi ke Syawal ya Rabb. Ampuni dosa kami, puasa kami dhaif, puasa kami lemah, qiyamul lail kami lalai ya Rabb. Karena itu ya Rabb, anugerahkan kepada kami, berikan kepada kami, ajarkan kepada kami ibadah yang terbaik, ibadah yang terbaik, syukur yang terbaik. Ya Rabb, berkahi putra-putri kami, jadikan putra-putri kami soleh, solehah, hafiz, hafizah. Bisa jadi ya Rabb, ibadah kami, amal soleh kami, kebaikan kami tidak bisa membuka surga kami ya Rabb. Bisa jadi putra-putri kami ya Rabb yang akan membelikan, membukakan surga bagi kami. Karena itu pastikan putra-putri kami ya Rabb bagus Islamnya, bagus tauhidnya, kuat akidahnya ya Rabb. Ya Rabb, berkahi hidup kami, keluarga kami, rezeki kami. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam perut kami, keluarga kami, putra-putri kami yang Kau benci, yang syubhat apalagi yang haram ya Rabb. Ya Rabb, berkahi Indonesia kami, berkahi Republik kami, seperti Kau memberkahi, menyebut salah satu bangsa dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkahi pula ya Rabb bumi di mana kami berpijak, Uni Emirat ini ya Rabb. Berkahi presidennya, wakil presidennya dan seluruh pemangku di sini ya Rabb. Berkahi negeri ini. Karena itu ya Rabb, tanah ini dan tanah Indonesia jadikan tanah-tanah yang Kau ridhai ya Rabb. Persatukan dengan taufik-Mu, dengan hidayah-Mu, dengan rahmat-Mu ya Rabb. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham ya Rabb.
Jadikan kami orang bermanfaat sebanyak-banyak umat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siyamakum kullu 'amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.